tradisionalnya apa olahraga? Kalau dulu Apa olahraga tangan? Hai, welcome to my channel Bokep, bincang dan obrolan kesehatan bersama Pak Ker. Berbicara masalah kesehatan, banyak sekali faktor yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Sobat Bokep, seorang anak muda yang peduli dengan kesehatan. Hai Sobat Bokep, saat ini sudah kedatangan seorang pemuda yang peduli dengan kesehatan. Nah, saat ini kita sudah kedatangan Ferliansa yang akan berbincang tentang bagaimana sehat bagi anak muda di zaman milenial saat ini gitu ya. Hai Sobat Bokep. Oke, gitu ya. Udah di rapid ya? Saya kebetulan swab antigen. Oh, alhamdulillah. Gak apa-apa, dilepas aja. Dilepas ya? Oh iya, gak apa-apa. Hasilnya besok tapi belum keluar. Gak apa-apa. Gak ada resiko ya? Ya, 15 menit udah keluar. Oh, udah keluar. Alhamdulillah. Udah sehat ya. Kalau nggak sehat langsung di blacklist dari sini katanya. Ganteng kan? Aduh, kalah ganteng lagi nih. Ya, oke, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah baik. Madi gimana kabar? Alhamdulillah sehat, baik juga. Baik juga ya. Iya. Senang sekali bisa diundang di sini sama ketemu langsung sama Sobat Bokep yang memang saya sebenarnya hobinya nonton bokep. Oh, waduh. Tapi bokepnya ini berbeda gitu ya. Iya, maksudnya bokep yang ini yang saya tonton. Yang ini gitu ya. Ya, ini berbeda dengan bokep yang lain gitu. Beda ya? Iya. Jujur ya, dari awal nih tim gini Mas, kita undang dong salah satu orang yang anak muda milenial yang peduli kesehatan. Banyak sekali kriteria dan yang lain-lain. Dapatlah Ferliansa gitu ya. Ini kebetulan hobi nonton bokep katanya. Dilihat di Jadi dapatnya Ferliansa. Iya. Nih, jadi podcast kita hari ini kedatangan sobat yang seperti ini yang memang benar-benar kita tunggu gitu ya. Iya. Untuk Ferdi sendiri nih, yang pasti kita sudah tahu nih kesibukannya sehari-hari ya, dari televisi, layar tancap masih ya? udah habis tapi. Udah habis ya. Nah, dengan kesibukan sehari-hari ini, pasti kan banyak sekali nih stamina yang harus dikeluarkan ya. Apalagi ya kondisi yang sekarang gitu ya. Kita perlu banyak nutrisi dan cairan elektrolit yang perlu. Tetapi kita lihat sekarang kondisinya sehat-sehat aja. Nah, menurut Ferli nih, seorang anak muda ya, sehat itu seperti apa? Gitu. Iya, sebenarnya kalau dari kita kacamata sehat itu yang pasti sih simpelnya sehat itu tidak sakit Tidak sakit ya. Sakit dalam arti tapi ini sakit sakitnya jiwa. sakit apa juga artinya sehatnya dalam kondisi jasmani, rohani, baik Iya. ekonomi, sosial ya. Pengaruh. Termasuk sehat dompet juga dong. Iya, pengaruh. Dompet nggak ada isinya sakit. Sakit gitu ya. Oh gitu. Nah, jadi terus dengan kondisi sehat ya, kita berbicara masalah sehat nih, Fer. Penting banget nggak menurut kamu? Kesehatan itu sebenarnya paling utama ya, karena gimana pun juga itu adalah investasi yang paling utama itu sehat. Jadi kita bersyukur walaupun kita dalam kondisi kadang-kadang kita sebagai orang biasa merasa kita masih kekurangan inilah beberapa hal yang belum tercapai. Tapi jangan lupa untuk tetap bersyukur bahwa sehat itu adalah yang paling utama. Dengan kesehatan yang benar ataupun kita dengan kondisi sehat kita bisa meraih apapun yang bisa kita raih. Mantap. Hebat ya. Nah, terus kalau untuk Ferli sendiri mengawali kata sehat nih hanya 5 huruf ya, SEHAT, sehat. Tapi dari sudut pandang Ferli sendiri, sehat itu seperti tadi sudah dijelaskan kan, mengawali sehat. Mungkin dari awal bangun tidur atau seperti apa? Kira tadi mengawali sehat, mengawalinya dengan basmalah. Oh, pasti dong. Segala tindakan harus basmalah dulu ya. Jadi awal sehat pola sebenarnya- tidur atau apa kira-kira? Sehat itu sebenarnya bagaimana kita menerapkan kehidupan sehari-hari sebenarnya simpel sekali ya Dik. Dari juga mungkin Sobat Bokep sebenarnya Pak ini adalah dasar gimana sehat itu sendiri. Sehat itu sebenarnya penerapan pola hidup sehat, baik itu kita ngatur pola makannya, olahraganya, dan juga ini salah satu yang paling penting ini pola istirahatnya juga. Oke, berarti pola tidur ya? Iya, Berapa jam pola saat tidur? Saya tidurnya sebenarnya dari 5 sampai 6 jam untuk saya sendiri, tapi sebenarnya memang idealnya itu mendekati 8 jam Iya. Ya, Oh, itu iya. sebenarnya ya. Dengan kesibukan ya? Iya, karena kesibukan ini juga. Tapi makanya kita manfaatkan juga waktu yang ada untuk kita memanfaatkan waktu tersebut dan juga kita berusaha untuk menghindari tidak banyak bergadang. Oke, bergadang itu? Bergadang itu tidak boleh kata Mama Irama. Ada lagunya.
Oke, tapi kalau bergadang ada manfaatnya dari segi positif nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya juga kan kadang-kadang Sering kan bergadang? Hah? Sering bergadang? Sering juga begadang. Kadang-kadang ada beberapa profesi yang memaksakan harus begadang. Iya, benar. Misalnya dari tenaga medis, mungkin sip-sipan, Iya, mungkin benar juga sekali. rekan-rekan bekerja mungkin dari di kilang atau perusahaan pabrik. Iya, benar Memang sekali. operasionalnya 24 jam itu kan memaksakan diri untuk begadang. Tapi bagaimana walaupun mungkin itu adalah tuntutan kerja, bagaimana kita mengalihkan jam tidur tersebut dengan jam istirahat tersebut di siang hari seperti itu. Walaupun nggak balance sebenarnya untuk kualitas tidur kan beda antara malam sama siang ya. Tapi tetap kita banyakkan istirahat juga. Iya. Nah, untuk Perli sendiri ini, biar sehat ya, apakah ada suplemen tambahan yang dimakan, diminum, dikonsumsi? Dikonsumsi ya. Iya. Sebenarnya suplemen itu sebenarnya memang benar-benar unsur tambahan yang ada yang dibutuhkan. Itu adalah unsur tambahan, unsur pokoknya seperti ini. Kalau memang untuk makanan sebenarnya bagaimana kita menerapkan pola makan sehat. Kalau dulu makanan tersebut kita dari kecil, dari SD mungkin udah diberikan stigma bahwa 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi sekarang berbeda. Berbeda ya. Iya. Sekarang apa nih? Sekarang kalau nggak salah piringku berisi apa gitu ya, ada slogan tersendiri ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna terisi di dalam satu piring yang membuat makanan tadi lengkap, ya itu yang harus kita konsumsi. Iya, berarti ini adalah gizi keseimbangan yang Iya, tercapai. gitu. Jadi dalam setiap makanan tersebut kita harus memperhatikan unsur-unsur pentingnya, baik itu karbohidrat, Benar nanti ada sekali. protein, ada lemaknya juga harus ya. Kadang-kadang kan ada beberapa orang suka dia terlalu ketat, ada juga Iya. mungkin yang dia tidak benar gitu kan. Itu Risikonya juga besar gitu ya. risikonya besar, bahwa itu juga bisa menyebabkan tidak sehat, malah tujuannya niatnya sehat, tapi ujungnya nanti punya penyakit. Benar. Nah, terus selain untuk pola makan, pola tidur tadi sudah dibicarakan, kemudian bagaimana cara mengatur biar sehat. Apakah fungsi olahraga juga bermanfaat untuk pola sehat? Oh pasti. Olahraga kan? Olahraga. Apa? Olahraga saya suka olahraga lari, sepeda, habis itu saya juga suka basket dan Tradisionalnya apa olahraga? Kalau dulu? apa olahraga tangan? Enggak deh, olahraga tangannya plus Iya, aku pikir sama kayak kameramen. Olahraganya selalu nginep di 501. Aduh, gila ya. Nah, terus olahraganya tadi rutin gitu dikerjakan setiap hari. Jadi kan olahraga ini sebenarnya ideal 4 sampai 5 kali dalam seminggu dengan durasi 60 menit. Ini tentunya harus diberikan jadwal ataupun kita harus menyempatkan nih dalam satu hari tersebut untuk olahraga, baik itu di pagi hari ataupun sore hari. Jadi udah olahraga belum nih Madi pagi tadi? Kayaknya udah deh. Udah. Diam-diam udah olahraga. Tahunnya udah olahraga gitu aja ya. Walaupun fisik Ya, sebagai olahraga. gitu. Terus lanjut gimana? Jadi olahraga harus rutin terus olahraga Rutin, lima jari sebelah kiri, 5 jari sebelah Iya, kanan. rutin. Push up, Rutin. itu kan bisa nanti pull Rutin. up, jadi digunakan tangannya. Udah, kaki pun ikut olahraga gitu ya. Jadi olahraga ini bikin tegang-tegang atau bikin lemas? Iya, namanya olahraga kan kita bikin tegang. Iya. Tegang kan bikin lemasnya sendiri. Abis itu bikin bahagia ya dong. Ya olahraga itu bikin bahagia. Karena Bahagia dari hormon diri endorfin sendiri ya. ya. Bahagianya ada endorfinnya, jadi bahagia dari sendiri ya. Iya, bahagianya dari diri sendiri baru kita tularkan nanti ke orang lain. Nah, untuk olahraga ini ya kita kembali kita sendiri yang bagaimana olahraganya gitu. Nih, mungkin sobat bokep juga mau nanya, Madi olahraga tangannya berapa kali? Olahraga tangannya kalau hari ini baru 1 kali. Ya. Emang lebih dari 1 kali dan Bisa. sering? Bisa. Iya. Pagi juga, sore juga. Ya, kalau saya mah rutinnya pagi. Pagi. Ini Fer, tadi kan kita berbicara masalah olahraga. Tadi sempat kalau nggak salah dengar masalah nutrisi ya. Nah, kalau untuk Ferdi sendiri menyikapinya sebagai anak muda yang peduli dengan kesehatan. Sekarang ini kan banyak nih, mereka kadang-kadang lebih banyak mereka instan. Segala sesuatu pengennya instan gitu ya. Nah, begitu juga dengan makanan. Ada makanan sejenis kayak junk food ya. Ada juga Fast food. ada fast food, ada traditional food ya gitu ya. Kalau menurut Ferli sendiri menyikapinya sebagai anak muda yang peduli kesehatan, pola makan seperti cara makan dan pola makan makanan seperti ini seperti apa? Ih, gila nih pertanyaannya serius banget ya. SKS nih untuk menyelesaikannya ya. Baik sobat bokep, sebenarnya saya begini dik, saya peduli banget dengan anak generasi muda sekarang ya, yang suka disebut generasi micin.
Bahwa sekarang ini banyaknya beredar, kita lihat juga di mall-mall, di tempat jajanan ini juga makanan-makanan yang memang kekinian katanya. Tapi kalau saya melihat sebenarnya makanan kekinian ini adalah makanan yang diolah beberapa kali, dan juga kalau saya lihat juga makanan ini sudah digoreng, habis itu dikasih juga tambahan-tambahan lainnya penyedap rasa. Ini bikinnya sebenarnya nilai gizinya kan akan makin berkurang. Satu makanan itu semakin banyak dia diproses, maka nilai gizinya juga akan berkurang. Makanya kalau saya lihat ini banyak banget ya. Ini rekan-rekan sobat bokep yang mungkin nonton di sini, saya lihat ini di mall di mana-mana jajannya itu suka banget yang kekinian. Padahal itu adalah gizinya benar-benar udah berkurang. Untuk gizinya. Kadang kita melihat, oh iya ini makanan sehat, tapi sebenarnya sehatnya versi apa? Versi dirinya sendiri kan. Dia merasa bahwa ini adalah makanan sehat. Padahal makanan sehat itu sebenarnya makanan yang sederhana saja. Untuk makanan sebenarnya makanan yang dari rumah itu udah sangat sehat sekali, yang udah dimasakin oleh orang tua. Jadi perlu diperhatikan sekali. Untuk fast food juga junk food ini aku peduli banget loh, Dik. Kenapa? Karena junk food bagi diri kita, kalau kita junk food menangnya di iklan komersil. Dia mengundang untuk siapa artis ternama memang yang masih muda misalnya itu, yang memang punya peran berpengaruh di Indonesia ini untuk mengiklankan tersebut. Padahal sebenarnya dia sendiri nggak pakai atau dia sendiri nggak konsumsi junk food tersebut. Ini untuk rekan sobat juga, sobat bokep, bahwa junk food itu sebenarnya seperti ada berapa junk food yang merek Amerika. Sebenarnya di Amerika pun orang Amerika nggak makan, nggak dipakainya, nggak dimakannya ya junk food tersebut. Junk food itu untuk maaf kasarnya untuk orang yang sangat-sangat di kelas menengah ke bawah seperti itu. Malah orang tidak hobi dengan makan junk food ya. Tapi di Indonesia junk food malah jadi tren anak muda. Itu yang saya sangat-sangat saya miris melihatnya. Sebenarnya marilah kita sebagai sobat-sobat yang muda saat ini untuk mengerti bahwa junk food itu tidak baik sekali untuk kesehatan, baik itu fast food dan juga makanan kekinian tersebut. Kita harus benar-benar filter makanan apa saja yang boleh kita makan. Sebenarnya kan kita sendiri juga sebagai kontrol terhadap apa yang bisa masuk dalam tubuh kita yang kontrol gitu. Jadi kontrollah, berikanlah makanan-makanan yang sehat, karena sebenarnya apa yang kita makan itulah jadi diri kita. Tadi berbicara masalah orang Amerika. Aku ingat ingat temen gitu ya. Wow. Ada temen. Temen ada kemarin. Bilang gini, Paman Sam gitu ya. Teman kemarin bilang juga gini, orang sono gitu ya, nggak usah deh makan-makan kayak gini. Memang benar apa yang dia katakan Perli tadi, memang benar, makanan seperti ini adalah makanan yang tidak layak untuk dimakan. Kalau mereka berbicara makanan ini adalah diartikan adalah sampah. Benar. Jadi mereka menganggap makanan ini adalah sampah. Jadi sempat ngobrol dengan mereka juga tidak menyajikan makanan-makanan seperti ini. Tapi setelah kita kembali ke tanah air, ya, kita melihat rekan-rekan dan teman-teman, sobat-sobat kita, ya itu tadi yang dibicarakan sama si Perli, suka dikarenakan ada daya tarik tersendiri, dikarenakan ada komersial di situ, idola gitu ya, seorang idola yang mengkonsumsi, akhirnya kita seolah-olah kita adalah sebagai seorang idola. Benar. Ya, sebagai komersialnya itu berhasil banget. Untuk Indonesia kalau udah iklannya seperti apa, itu cepet banget. Tapi memikirkan ini sebenarnya apa efeknya gitu ya. Berarti kesimpulannya dari Ferdi sendiri, kembali kita ke traditional food gitu ya. Kalau traditional food makanannya apa? Aku sebenarnya kalau traditional food tuh yang paling suka itu gado-gado. Gado-gado, selain gado-gado aku tahu. Apa ya? Aku juga suka nanas nih. Nanas dari Prabu Muli, enak ya. Prabu Muli gitu ya. Aku tahu. Mudah-mudahan nggak berubah gitu ya makanannya. Apa nasi goreng pakai cuka ya? Aduh. Tapi bener ya, sebenarnya makanan itu sangat penting untuk kita, karena itu akan menentukan kita kualitas hidup kita. Iya kan, jadi banyak sekali sebenarnya manfaat dari pola makan dan sebagainya untuk kita menjadi generasi sehat untuk di masa yang akan datang. Nah, menurut Ferli sendiri, pesan-pesan ke sobat nih biar mereka menjadi anak yang sehat seperti ya kalau saya lihat seperti ini ya sehat gitu ya, apalagi olahraganya sering gitu ya. Pesan untuk sobat bokep yang nonton, tentunya kita sebagai generasi muda ini kita harus menerapkan 3 hal agar tetap sehat. Yang pertama, istirahat yang cukup. Jadi bagaimana kita
memberikan pola istirahat yang cukup agar tubuh kita memberikan regenerasi sel yang baik. Selain itu juga kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Jadi kita sebagai generasi muda yang bisa mengkontrol makanan-makanan yang bisa kita konsumsi dan juga mana yang tidak bisa untuk kita konsumsi. Dan yang ketiga yang juga harus kita terapkan ini olahraga agar tubuh kita selalu bahagia, memberikan hormon endokrin dan juga metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik. Ternyata sehat itu gampang tapi cukup sulit kalau misalnya kita benar. tidak bisa mengetahui batasan dan aturan-aturan kira-kira untuk menjadi seorang yang sehat. Tapi tadi sudah dibicarakan ya, mudah-mudahan Sobat Bokep mulai saat ini sudah beralih dari yang makan yang kurang sehat menjadi sehat, yang tadi tidak olahraga menjadi olahraga. Rajin olahraga, Terus ya. dari yang tadi mungkin hanya apa ya, Hanya makan sedikit jadi makan makan banyak. jadi makan banyak. Makan banyak boleh asal Boleh. bergizi ya, Benar tapi sekali. jangan juga berlebihan kan nggak boleh. Ya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu, karirnya semakin sukses, dan kemudian segala sesuatu yang diharapkan tercapai, dan segala sesuatunya juga berjalan dengan secara positif ya. Iya, Saya amin. pengennya positif bukan negatif untuk kedepannya. Iya. Ya. Bokep ini bokep positif ya. Positif. Saya tahu betul Anda ya. Saya tahu betul Anda. Saya yakin generasi muda, Anda adalah seorang generasi muda yang bisa memberikan kiprah sehat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.